Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kiara Sweta Dwitia dengan NIM 2502012412105 PSRI. Jadi di video ini saya akan melakukan analisis dengan penjelasan formalisme, ikonografi, dan kontekstual. Karya yang hari ini akan aku bahas yaitu The Thinker yang dibuat oleh August Rodin di tahun antara 1880 atau 1881, dan juga aku akan membahas tentang lukisan Haymaking karya oleh Jules Bastien Lepage. Dalam konteks formalisme, The Thinker itu memperlihatkan bagaimana Rodin menunjukkan tubuh manusia secara realistis melalui anatomi yang kuat. Posisi tubuhnya yang terlihat membungkuk dengan tangan menopang dagu itu menekankan gestur yang tidak dilebihkan tapi justru terasa lebih dekat dengan perilaku manusia nyata. Secara ikonografis, figur ini awalnya dimaksudkan sebagai representasi Dante dalam The Gates of Hell. Ketegangan pada otot dan postur tubuhnya itu juga menjadi penanda beratnya pergulatan mental yang sedang dialami oleh tokoh tersebut. Dari aspek kontekstual, patung ini muncul pada masa peralihan abad ke-19 ketika seniman mulai meninggalkan idealisasi klasik lalu beralih menuju penggambaran manusia yang lebih autentik. Rodin juga hidup dalam lingkungan sosial yang intelektual yang sedang mengalami perubahan besar. Contoh modernitas, industrialisasi, dan semakin kuatnya minat terhadap psikologi manusia. The Thinker menjadi cerminan zaman tersebut, menunjukkan bahwa manusia sebagai individu yang bertanya, merenung, memikirkan posisinya di dunia. Lalu Haymaking. Haymaking itu menunjukkan pendekatan naturalistis Bastien Lepage melalui detail visual yang sangat teliti dan observational. Jadi setiap elemen dari tekstur rumput, kering, lipatan pakaian, hingga ekspresi lelah dalam wajah sang gadis yang digambarkan itu digambarkan dengan ketepatan yang hampir ilmiah. Jadi komposisinya yang tenang, pencahayaannya yang lembut, dan penggunaan warna-warna di tanah itu memperkuat kesan keaslian suasananya. Dan biasanya tuh tidak ada idealisasi, jadi tubuh dan lingkungan itu digambarkan sebagaimana adanya. Lalu dalam ikonografi, Haymaking itu syarat dengan simbol-simbol kehidupan kelas pekerja yang melekat pada tradisi naturalisme. Jadi ya figur perempuan yang terbaring kelelahan menjadi simbol langsung dari kerja fisik yang berat. Lalu kesederhanaannya itu juga kesederhanaan dari aktivitas sehari-harinya ini itu yang menjadi makna utama, seperti kayak raut wajah yang letih dan posisi tubuh yang pasrah itu menyampaikan mengenai kayak keteguhan, kelelahan, atau dan juga realitas hidup yang jarang mendapatkan tempat di mana dalam seni akademik sebelumnya. Dan dari sisi kontekstual, lukisan ini itu lahir pada masa ketika naturalisme itu berkembang sebagai reaksi terhadap idealisasi dan romantisme yang dianggap terlalu jauh dari kenyataan. Dan saat itu Prancis pada akhir abad ke-19 itu sedang mengalami perubahan sosial termasuk industrialisasi dan pergeseran struktur masyarakat. Lalu Bastien Lepage itu merespon kondisi tersebut dengan menghadirkan potret jujur tentang kehidupan petani yang sering terabaikan dalam narasi besar di seni. Haymaking itu juga tidak hanya menunjukkan kondisi fisik di mana para pekerja rural, tetapi juga merefleksikan pandangan masyarakat. Dengan demikian, karya ini itu tidak sekedar menggambarkan pemandangan desa atau melainkan itu menjadi
dokumen visual tentang realitas sosial dan ekonomi yang nyata dalam sejarah Prancis. Untuk sumber referensi yang saya pakai yaitu halaman karya web Gallery of Art yang mendeskripsikan konteks, gaya, teknik, dan penerimaan publik terhadap lukisan sebagai masterpiece of naturalism. Lalu artikel Choose Passion Lepage di Britannica yang menjelaskan tentang latar hidup Passion Lepage, gaya almiahnya, dan bagaimana ia dipandang sebagai pionir naturalisme. Lalu untuk sumber referensi karya seni The Thinker, yang pertama artikel di Britannica, The Thinker Sculpture by Rodin, yang menjelaskan sejarah patung, versi-versinya, makna, dan asal mula sebagai bagian dari The Gates of Hell. Selanjutnya, info dari Metropolitan Museum of Art, yang memberi konteks tentang versi patung yang dibuat, tanggal casting, dan bagaimana patung ini dikenal di luar Prancis. Lalu artikel diskusi seni di situs The History of Art, yang membahas latar karya, makna filosofis, dan posisi The Thinker dalam sejarah seni modern. Itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini tentang formalisme, ikonografi, dan kontekstual periode saya yaitu realisme dan naturalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.